Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyus sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Di saat kita masih merasa gembira dan berhati besar ketika berada di tempat-tempat seperti ini, di salah satu dari taman-taman surga, di tempat yang paling dicintai Allah, yang siapa duduk di dalamnya pasti nyaman dan pasti aman, dan insya Allah Allah berikan rahmat dan kasih sayang. Dan mudah-mudahan di akhir pertemuan Allah umumkan qumu maghfuran lakum, silakan kembali ke tempat kalian masing-masing dalam keadaan diampuni dosa kalian. Oleh itu patut kita bersyukur karena nikmat ini yang mungkin sebagian besar umat tak mendapatkannya, karena memang yang baik-baik dan terbaik itu lebih sedikit daripada yang bukan, yang masuk nominasi atau nominator lebih sedikit daripada yang berguguran. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kita masih istiqamah untuk mengasah dan merawat iman dan Islam kita dengan majelis-majelis ilmu, khususnya di zaman yang hari ini, di masa ini Masya Allah fitnah berseliweran, aliran timbul tenggelam, timbul terus, ya, silih berganti. Sehingga bagi yang tidak mengaji kadang-kadang bersikap apa istilahnya sikap ya biarin aja lah. Nah, artinya enggak aja kan ubah dunia dikaji ini. Jadi ada yang katakan sejak ngaji kayak ngaji lah begini 2 rakaat di salat subuh tahu ini. Jadi tidak perlu ngaji kan ya, sejak kenyang dulu ngaji lah, salat subuh tetap 2 rakaat. Subhanallah. Tapi alhamdulillah kita masih merasakan bagaimana nikmatnya mengaji ini, walaupun salat subuh tetap 2 rakaat. Sebab kita tahu bahwasanya dengan mengaji ini ilmu yang lusuh disetrika kembali, yang laku diperbaharui kembali, yang kena noda dan kotoran dibersihkan kembali, dan yang tumbuh subur dikasih pupuk supaya berbuah. Kadang-kadang kuat imannya tapi pas keyakinan tidak kuat. Nah, ya tahu dia tapi tidak yakin melaksanakannya. Nasallallahu alaihi wasallam.
Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa mengajak kita untuk memperbaharui iman ini. Dan beliau sangat bergembira bila melihat para penuntut ilmu, khususnya anak-anak muda. Marhaban bitulabil ilm, selamat datang kepada para penuntut ilmu. Karena selama ilmu masih dipelajari, maka insya Allah agama akan tetap kokoh berdiri. Tapi kalau ilmu tidak lagi dipelajari, maka yang ke tengah adalah pikiran dan perasaan sendiri. Dan pikiran perasaan itulah yang menyesatkan diri. Nasallallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Waktu setengah jam ada ya untuk mukaddimah. Menjelang azan. Karena itu biasa bukan? Saya kan mukaddimahnya panjang, isi sedikit. Mukaddimahnya panjang, isi sedikit. Ya, biarlah kita kan biasa masakan kita banyak bumbunya. Bumbu banyak bang, daging ruinya. Tapi jadilah dah kenyang baru dapat dagingnya kan. Alhamdulillah. Kaum muslimin, mungkin sering kita di masa keterbukaan informasi hari ini tidak ada lagi kajian disembunyikan. Sindir-sindir kadang-kadang tidak lagi diperlukan karena sudah terbuka semuanya. Sahih? Nah, di antara isu-isu yang sering kita dengar, antum kalau disuruh memilih antara Syiah dengan Wahabi, pilih yang mana? Rupanya tidak ngakuan tuh Wahabi. Kan ada orang sering mengatakan, kadang-kadang ada dibuat spanduk dulu, ada di Pekanbaru spanduk bahwa hati-hati dengan bahaya Wahabi, lebih berbahaya daripada Syiah. Sekarang ada pula anak muda yang baru tumbuh sekarang, Masya Allah, kalau dipilih-pilih maka Syiah lebih dipercaya, lebih berkembang, lebih sesuai dan seterusnya. Hari kalau disuruh, walaupun bahasanya berandai-andai katanya, kan banyak berandai-andai, tapi itu adalah sebuah pengakuan daripada Wahabi. So Wahabi itu jumud. Wahabi itu jumud. Apa makna jumud? Boku. Kalau Sabi tak boku deh. Kalau tak boku, apa arti itu? Kalau boku, tidak berkembang, tidak berpikir, tidak meleleh je lah. Makanya bongak bersekambang. Jadi jumud tidak berkembang. Nah, tidak berkembang. Tapi kalau Syiah dan yang lainnya berkembang. Baik. Sekarang sebelum kita bahas masalah ini, menurut tuan-tuan benar tidak bahwa Wahabi itu tidak berkembang? Berarti tidak jumud dong. Justru sekarang yang anti Wahabi ketakutan sampai mengumumkan bahwa Indonesia darurat Riau darurat Wahabi. Kalau orang jumud tak perlu. Kalau seandainya memang jumud, tak akan berkembang. Kalau tak berkembang, kenapa khawatir? Justru baru saya baca tadi pengakuan dari kawan-kawan kita dari seberang, bahwasanya dengan jujur mereka mengatakan kajian-kajian Aswaja kembali berkembang karena apa? Melihat Wahabi mengaji. Mereka dah mulai jumud sebenarnya, tiba-tiba bangkit kembali untuk membendung perkembangan Wahabi. Berarti
kalimat bahwa jumud tidak berkembang sebenarnya juga tidak benar. Bukti lain, ma'asyarul kiram, ketika mereka mengklaim bahwasanya as-sawadul a'zam, bahwa kelompok terbesar adalah pengikut pemahaman yang mereka sebut sebagai pemahaman al-sunnah wal jamaah yang asli, yaitu bercampur antara sunnah dengan non sunnah. Kan asli itu, yang original tak bercampur itu abal-abal. Nah, tetapi ketika dilihat di kajian-kajian, kecuali yang sifatnya momentum. Tahu momentum? 7 hari lagi. 7 hari lagi. Nggak ada cara. Iya, biar ramai. Nah, di kajian momentum, iya. Tapi di kajian serius jarang. Oleh sebab itu kadang-kadang berapa banyak masjid diambil, direbut istilahnya, akhirnya dari berisi jadi kosong, melompok. Berarti di mana as-sawadul a'zam itu, kelompok terbesar. Justru kadang-kadang kita temukan orang-orang kampung itu tidak ngerti dengan ilmu kalam itu. Tidak paham mak-mak itu nih. Yang tahu dia Allah di mana? Di Aceh. Tidak pernah. Saya sudah 54 tahun. Bang, berapa umur? 60. Hah? Mudah pada deh. Awak semua mangkenyo deh. Subhanallah. Fana dango bukan tutunya bui. Ya, jangan lupa pada yang tidak bertempat. Lepana dango. Fana dango wan tutunya bui puasan ke anak. Jangan lupa ke yang tidak bertempat. Fana bang dango. Di mana? Nah, itu iko bo suat en gua. Dah banyak tanya, tak ada masuk. Si ko basuan Cina dak ya suat itu. Wah, Afrika Selatan tak aja. Tiba dia terletak bulu oleh Cie bang. Aja pun maksudnya dan tak kurang. Nya aku lempat. Jadi selalu mengatakan jangan lupa kenan di Aceh. Itulah akidah umumnya. Saya sudah tanyakan kepada kawan-kawan dari berbagai negara. Alhamdulillah di Madinah itu dulu tidak kurang dari 180 negara yang belajar di situ. Tidak mau tanya saudara, tapi banyak yang saya tanya. Nah, di mana Allah Ta'ala ini kampung kalian? Alhamdulillah saudara di hatinya. Saudara di, kau tanya tentang bahasa umum ya, bukan yang dipelajari di kurikulum ilmu akidah. Ilmu akidah bersahabat di kurikulum ayat tirunya. Di kampus sok pelajari Allah tidak bertempatkan ya. Lalu apa kaji? Nah, tetapi di kalangan orang-orang tua yang tak belajar itu, mereka mengatakan Allah ini atas sesuai dengan fitrah. Makanya Umar bin Abdul Aziz katakan, kalau nak selamat kalian beragama, beragamalah seperti nenek-nenek di kampung itu. Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah mengatakan, kalau kalian nak bersih agamanya, beragamalah seperti nenek-nenek di kampung itu keyakinannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, kembali ke pokok permasalahan kita. Nah, mana yang lebih berkembang, Wahabi atau Syiah, atau mana yang lebih terbuka pikirannya, atau mana yang lebih bagus? Nah, dalam beragama, untuk menjawab ini kaum muslimin dan muslimat, kalau tanyakan ke orang Syiah nanti dia bilang Syiah lebih bagus. Tanya ke orang Wahabi dia bilang Wahabi lebih bagus. Tanya ke golongan yang sesat, pasti golongan sesat lebih bagus, karena sesama sesat harus saling mendukung. Tak boleh saling menyesatkan. Maka tidak ada timbangan yang paling adil
untuk menetapkan hukum ini selain was-samaa'a rafa'aha, tapi habis nih. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan. Timbangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa timbangan ini yang adil? Biar tuan-tuan tahu. Sebab ketika dipakai oleh orang timbangan-timbangan selain itu, maka tidak ada yang adil. Orang jahiliyah berakal atau tidak? Orang jahiliyah berakal atau tidak? Kau nak bakal gila sodoi. Orang jahiliyah berakal atau tidak? Berakal. Cerdas atau tidak? Hah? Tuan-tuan makan ubi cadia lainnya, tuan-tuan pada orang makan kambiang lah. Hah? Bang, mana cadia orang makan kambiang, banam siku kambiang, pada banam RT siku kambiang. Mana banyak zat omega lah. Banam orang habis siku kambiang dia. Dengan 6 RT belabio siku kambiang. Mana cadia kan? Hah? Tuan-tuan tak ngaku umpan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mereka orang yang cerdas. Buktinya mereka berpikir, berusaha bagaimana cara membendung dakwah Nabi alaihissalam. Nah, ketika mereka menimbang, timbangannya adil atau tidak? Ketika mereka menimbang, adil atau tidak? Tidak nimbang barang doy, nimbang suatu pendapat. Adil atau tidak? Hah? Apa bukti tidak adilnya? Subhanallah. Mau terpaksa dia lencik-cik nampak. Memang para ulama bukan di mana nampak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, bukti tidak adilnya Allah mereka zalimi. Allah mereka zalimi. Apa bukti zalim pada Allah? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Jangan kamu sekutukan Allah, karena sekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Kalau Allah mereka sudah zalimi, mungkin tidak mereka adil kepada hamba-hamba Allah? Tidak mungkin. Makanya orang-orang kafir itu adalah orang zalim. Allah yang katakan, ala innal kafirina humudz zalimun. Ingat, sesungguhnya orang-orang kafir itulah yang sebenar-benarnya zalim. Orang kafir berakal atau tidak? Cerdas pun tidak? Sampai hari ini cerdas tak? Wih, yang buat pita abang orang mana? Membuat pita abang orang mana? Hah? Orang kafir. Buat kapal salam. Orang kafir. Kan ya? Cadik-cadik. Cuman mereka tidak beriman dan tidak berilmu. Ma'asyurkiram. Nah, untuk menjawab tadi, maka kita kembalikan kepada timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi timbangan tak nimbang bang dah. Nimbang antara mana yang lebih berkembang, mana yang lebih hebat, mana yang lebih tepat, mana yang lebih bagus, Wahabi atau Syiah. Baik. Sono tidak bisa dibanding, tapi mau caranya. Nyali dibanding tak? Sekarang pertanyaannya,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini. Ya, Allah telah menurunkan agama kita ini. Maka disebut agama samawi, karena bukan produk manusia, bukan produk bumi, tapi produk sama. Makanya dari nama sendiri sebenarnya tak paham kita bahwa yang menciptakan agama ini ada di langit, karena agamanya disebut samawi. Barang ini made in China. Apa sebab? Tukang buat di Cina. Kan ya? Apa makna made in? Dibuat di Cina. Berarti disebut made in China karena dibuatnya di Cina. Agama ini disebut agama samawi karena dibuatnya di sama. Yang buat siapa? Allah. Situ aja dia jelas sebenarnya. Disitulah joleh mosong Allah di langit. Kan ya? Sementara Isra Mi'raj. Kan ya? Nah, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW diundang. Kan diundang? Di mana tuan-tuan tahu bahasa diundang? La ilaha illallah. Kalau tuan-tuan datang ke Madain dan undang lah, buka pintu. Hah? Tak ada kan? Kalau tidak diundang boleh masuk. Ada pun apa ilahnya? Dalam hadis bisa Nabi pergi ke langit tanpa diundang? Hah? Bisa? Tidak bisa. Makanya Nabi diundang. Siapa yang undang? Allah Ta'ala. Maka setiap sampai di pintu langit pertama, ketonyong dia, Jibril ngetuk pintu. Kenapa enggak Jibril ngetuk pintu? Cereko je lah. Hah? Kan tak ada masalah ada kan? Jadi ketuk pintu. Seperti apanya tuan-tuan nak tahu, copetlah mati. Nanti ruh akan diangkat ke langit, tapi jangan lupa bayar hutang. Nah. Lalu dikatakan man bil bab. Siapa yang di pintu? Malaikat penjaga pintu langit bertanya, ana Jibril. Masya Allah. Jibril malaikat paling mulia, kena perisonya masuk. Kena periso masuk. Wa man ma'ak? Siapa bersamamu? Qala Muhammad sallallahu. Bilanglah sallallahu alaihi wasallam. Basuh lah. Kalau sahabat nama Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Tepelongo je deh gunanya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Awaqad bu'itsa ilaihi, sudah diundang atau belum? Qala na'am. Sudah. Fafutihal bab, baru dibukakan. Berarti Nabi diundang. Siapa yang undang? Allah. Kemana diundang? Ke langit. Bertemu siapa? Allah. Berarti Allah di mana? Nah, tapi hilang jodoh di kajian. Setelah ngaji, balik-balik Nabi tunai minta kurang salat kan, itu kan 50 awal turun boswa Nabi Musa dia Isa namanya sallallahu alaihi wasallam. Isa dong minta kurang, balik lagi minta ke Allah Ta'ala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil itu tanya oleh jemaah, berarti Allah di hati Ustaz? Oh, enggak adanya. Kemuliaan Allah nanti yang gitu, Allah enggak tinggi dunia. Kalau kemuliaan apa dia punya katil? Kalau hanya kemuliaan maknawi, perlu Nabi katil lah. Nah, tapi begitulah.
Jadi di sini pentingnya kita kembalikan ke asal ini. Jadi kembali kaum muslimin dan muslimat. Agama ini diciptakan Allah, sehingga disebut agama samawi. Agama lain yang tidak diciptakan Allah, maksudnya tidak diturunkan Allah, dibuat oleh manusia, namanya agama ardi, agama bumi, karena made in yaitu dibuat di bumi. Sedangkan agama Islam agama samawi, karena dia made in apa bahasa Inggris sama langit, sky. Soal Toyota sky tak abel dibuat di langit, dan Allah karena yang membuatnya di atas. Jelas? Baik, kaum muslimin. Pertanyaan selanjutnya, Allah membuat agama ini, apa bahannya? Contoh pertanyaan tidak paham nih. Ketika orang bumi membuat agama bumi, apa dasarnya membuat? Isi agama itu apa? Dari mana tobi agama itu? Dari akal, dari perasaan, sah? Dari pikiran, dari perasaan. Dipikirkan ini bagus, jadi agama. Rasa-rasanya ini bagus, jadi agama. Kalau agama Islam dasarnya apa? Dasarnya apa? Wahyu. Wahyu. Ada bahan lain selain wahyu? Ayo. Agama Islam ini ada bahan lain selain wahyu? Ada. Ya. Makanya bahan agama ini adalah wahyu ilahi. Wahyu ilahi. Dalil. Jadi beda dengan agama bumi, bahannya adalah pikiran dan perasaan atau pengalaman. Makanya orang jahiliyah dulu dapat batu sakti dijadikan sembahan. Lalu ketemu lagi batu yang lebih sakti, dibuang yang lama. Sama juga agama-agama ardi, dapat sesuatu lebih bagus dipakai. Besok ada yang lebih menurut pikirannya, yang lama ditinggalkan. Makanya tradisi keagamaan akan berubah dari masa ke masa. Dulu orang tawaf di masa Ibrahim, zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Di masa jahiliyah, wa ma kana salatuhum indal baiti, sampai apa lah, illa bukaan wa tasdiyah. Salat mereka di Baitullah itu tidak lebih daripada bersiul dan tepuk tangan dan bersiul. Di mana dapat tepuk tangan dan bersiul itu? Di mana dapatnya tepuk tangan dan bersiul itu? Turun wahyu. Di mana dapat? Pikiran.
dan perasaan. Biar asyik, biar ramai, biar meriah, biar menyenangkan, akhirnya ibadah berubah menjadi hiburan. Akhirnya mereka bersiul dan bertepuk tangan sambil tawaf di Ka'bah. Paham? Maka jangan heran kalau tidak sedikit umat Islam hari ini menjadikan ibadah sebagai hiburan. Maka ada acara salawatin. Salawatan salah nahura. Salawatin. Kan salawat tidak ada salawatan lah. Ada salawatin. Nah, jadi salawatan, koplo, dangdut. Di mana dapat ada wahyu? Ada wahyu? Di mana dapat? Pikiran. Supaya orang ramai. Dikiranya semakin ramai, semakin besar pahala. Sebab ada kaidah umum, semakin ramai jemaahnya semakin banyak pahalanya. Dia lupa selama masih disyariatkan. Tapi kalau sudah jadi hiburan, bukan lagi ibadah, apalagi sudah campur baur pula kadang-kadang dengan unsur-unsur maksiat lainnya. Baik. Nampak kaum muslimin? Nampak? Jadi dalil atau bahan asli agama ini dari wahyu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Oleh itulah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa diutus Nabi? Kenapa Nabi perlu diutus? Allah turunkan aja Al-Quran lengkap sekali. Datang kitab, ikuti kitab itu. Nah, gimana? Apa dia mau datang Al-Quran, kan keajaiban tuh, tiba-tiba datang sebuah kitab besar turun dari langit, lalu Allah perintahkan, hai kaum muslimin, berimanlah pada kitab ini, kerjakan. Gimana? Bisa enggak? Apa enggak? Manusia kok suka mendebat. Enggak paham kami Allah Ta'ala-nya. Nah, makanya Allah utus Rasul. Apa dia enggak malaikat diutus? Iya, Allah nak kata ikut nak kami malaikat pula utusnya. Kan ya? Asang kini je manusia diutus Allah Ta'ala tu sabun kayak wintu kan. Jadi kalau Rasulullah iya tiang nyawa dak Rasulullah adanya. Kan ya? Nak kami insyaallah contoh Rasulullahnya. Jangan kami tua-tua le. Sancalon-calon doktor gitu jawab pakai awak sabu ini. Nya mesti wa ikti Rasulullah dalam segala hal ustaznya. Kalau dibuat debat panjang ya ndak mau selesai itu. Iya. Kalau dah buat debatnya pendek debatnya. Cuma kalau bawa debat main logika, retorika mereka lama. Lalu saya jawab dengan jawaban yang singkat saja. Lain nak masuk Surago. Lain nak masuk Surago tu ndak. Lainnya siapa manusia paling dahulu masuk surga? Siapa manusia yang pertama masuk surga? Rasulullahnya. Tu kalau bebezo seragam aja Rasulullah capek masuk surga. Nak capek atau nak lambat? Mau cepat atau nak lambat masuk surga? Nak cepat. Maka ikuti langkahnya. Orang yang ingin masuk, yang cepat masuk surga. Tapi kalau nak lambat, jalan.
Ini telah sampai misalnya kalau ke Jakarta lah sampai ke Bengkulu kan, ke Lampung, awak boleh kan dok Banten jo. Punya lah masuk Suragawa, dah compong kah? Ke Teluk Sunda. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ali masuk jalannya. Nah, jadi kalau ingin masuk surga segera, ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau nak lambat, kalau nak lambat, menjauh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya Nabi alaihi salatu wassalam salatnya selalu berjamaah. Kalau nak copek masuk surga selalu salat berjamaah. Tapi kalau nak lambat, acak lah. Dan kemudian jadi jualan patang lain masuknya. Kemudian kadang lain temo atau tidak. Kadang lah kalau dulu waktu. Misalnya puasa, Nabi alaihi salatu wassalam puasa sempurna. Awak puasa sehari di awal setengah puasa tua. Jadi kacau ya saudara goreng, nah, dan lain-lainnya. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, diutus Rasul untuk menjelaskan, menjelaskan. Sama begini ya, misalnya ditetapkan undang-undang oleh negara. Undang-undang yang sudah ditetapkan itu dah jelas, tapi harus ada lagi peraturan-peraturan pemerintah untuk lebih memperjelas. Iya, teman nak ngerti contohnya. Jelas, juga kira. Jadi diutus Nabi untuk menjelaskan. Kalau tadi turunkan Al-Quran itu secara teori, secara teori. Nanti uang Indonesia bebas menafsirkan, akhirnya lahir Islam Nusantara. Dan kenyataan, ketika mereka ambil ayat Quran tak menafsirkannya dengan tafsir Nabi, lahir aliran baru. Atau pemahaman baru. Ini contoh konkret. Sebentar lagi kita puasa Ramadan kan? Sebentar puasa oleh. Tonton puasa tanggal berapa? 1 April. 1 Maret. Ada orang sekarang sudah menentukan puasa 1 Maret. Sebab kalau dikatakan 1 Ramadan belum jelas sampai hari ini. Karena puasa 1 Ramadan belum diketahui kecuali dengan salah satu dari 2 cara. 1 melihat bulan, 2 dengan hisab. Kalau hisab lah tentu 1 Maret. Kalau pakai hisab lah tentu 1 Maret 2027 lah jalan. Dengan melihat hilal atau itu nak jalan rulanya. Lepas tengok kalender juga. Ketika apa? Dengan azan diketahui. Oh sudah azan joleh. Oh iyalah. Nah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن اللهم رب هذه الأرض والصلاة Baik, kaum muslimin. Katanya sudah azan joleh. Hah? Apa joleh tadi? Azan. Azan joleh. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi alaihissalam menjadikannya, diketahuinya masuknya bulan adalah dengan melihat atau menghisab. Hah? Tidak. Atau dengan menyempurnakan bulan sebelumnya 30 hari. Makanya tanggal 1 tidak diketahui kecuali hari sebelumnya. Sehari sebelumnya. Makanya puasa kita 1 Ramadan, bukan 1 Maret. Karena ada kemungkinan nanti bertepatan dengan 1 Maret, ada kemungkinan tidak 1 Maret. Makanya jangan jadikan puasa 1 Maret. Sebab kalau sudah mulai jadikan puasa 1 Maret, hari raya 1 April, maka peluang umat berselisih sangat besar. Jelas? Karena Nabi menjadikannya dengan ru'yatul hilal. Oh, sekarang zaman sudah canggih, ahli hisab sudah banyak. Tidak ada masalah dengan canggih tidak canggihnya, tak akan merubah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Oh, ini makanya tidak berkembang nampaknya nih. Ini makanya tidak berkembang. Alhamdulillah sejak zaman Nabi sampai hari ini masih dipakai. Ini masih dipakai. Yang kedua, ketika dibuka peluang keluar dari apa yang pernah dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam dan diperintahkannya, maka lahir aliran-aliran baru. Ada orang pakai metode
Metode langsung naik ke rumah bulan. Naik ke bulan. Kalau naik ke bulan tentu cepat nampak anaknya gitu. Dikiranya anak bulan tuh. Akhirnya ada yang puasa 3 hari sebelum kaum muslimin berpuasa. Ada. Nah, kemudian ada pula yang pakai teknologi. Pakai telepon. Allah Ta'ala berapa nomornya? Di teleponnya, Assalamualaikum. Ini benar Allah Ta'ala nih, benarnya. Nak bertanya nih Tuhan gitu. Dah boleh hari raya, dah. Lebih cepat lebih baik gitu. Akhirnya rayanya sepekan menjelang orang lain hari raya. Makanya jangan dibuka pintu-pintu itu. Karena alasan mereka kalau si fulan organisasi itu boleh melakukan metodenya, kenapa kami tidak boleh? Akhirnya jadi dokter umum. Apa dokter umum? Jadi penenang, obat penenang. Kasih paracetamol. Yang nak puasa 1 Maret silakan. Yang nak puasa 3 Maret boleh. Asalnya Bu ya, kan ada pendapat. Kalau ada pendapat sah semuanya. Akhirnya kita tidak lagi kembali kepada wahyu. Makanya berarti salah 1 Maret, tunggu jangan salahkan dulu. Salah 3 Maret, tunggu jangan salahkan dulu. Betul 1 Ramadan, tunggu dulu. Kita tanya dulu kepada Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita dapatkan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, puasa. Salah satu makna syahidah. Atau makna syahidah itu siapa yang sedang berada di tempatnya, tidak musafir, ketika bulan puasa datang dia puasa. Berarti kita disuruh menyaksikan dulu. Lalu Nabi katakan, sumu li ru'yatihi, puasalah karena melihatnya, dan berhari rayalah karena melihatnya. Kalau tak terlihat, sempurnakan bulan sebelumnya 30 hari. Jelas, terang benderang. Tetapi kita kalau tidak membantah, ya, dengan apa? Dengan akal. Ma'asyur kiram. Berarti sudah sepakat bahwa agama ini dibangun dengan wahyu. Dibangun dengan wahyu. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Berarti ijma' wahyu. Iya. Kok bisa jadi wahyu? Nabi katakan, Nabi bicara dengan wahyu, umatku tak akan ijma' dalam kesesatan. Berarti ijma' itu didukung oleh wahyu. Yang ketiga, yang keempat, qiyas. Qiyas wajib dibangun juga di atas yang sabit hukumnya dengan wahyu. Maka yang belum sabit hukumnya wahyu tidak boleh dijadikan sebagai qiyas. Misalnya orang mengqiyaskan azan ketika masuk kuburan kepada azan ketika kelahiran. Sah? Ketika datang ke dunia diazankan, pas pai azankan pula. Kalau itu nanti berarti di awal waktu sholat azan, di akhir waktu sholat azan juga. Sebagaimana datangnya diberitahukan, perginya juga dikumandangkan. Sah? Bisa berlaku qiyas itu? Tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, demikian juga nanti ketika menikah diakadkan, ketika cerai juga dipanggil KUA gitu ya, akadkan lagi. Kalau dipakai qiyas semuanya nanti heboh dunia ini. Makanya
Itu jelas-jelas sebagian orang, saya tidak melakukan tapi saya tidak menyalahkan. Kalau antum tidak melakukan, otomatis antum sudah menyalahkan. Sebab kalau antum tidak menyalahkan, berarti antum berani melakukannya. Jelaskan aja lah bahwa ini tidak ada dalam syariat. Selesai, sehingga orang tinggalkan. Tapi kalau kita katakan, oh saya tidak melakukan, orang lain melakukan, tidak saya salahkan. Coba sekarang kalau memang tidak salah, berani tidak melakukannya? Paham? Paham tidak? Kalau berani melakukan berarti tidak salah. Tapi kalau tidak berani melakukan berarti salah. Jelaskan itu salah. Oh tidak, kan ada pendapat orang, memang pendapat benar semuanya? Tidak. Ada pendapat yang benar, ada pendapat yang salah. Apa ukurannya? Wahyu. Jelas? Langkah kedua. Tadi baru langkah pertama. Kan mukadimah lama ya. Apalagi tambah penjelasan-penjelasan yang kalau awal tadi di map dia tengok 50 menit selesai kan, ternyata banyak macet-macet datang kemudian hitung jalan berlubangnya tadi banyak penjelasan yang istilah yang belum dipahami kan, kita bahasa dijelaskan. Tuh, lanjut langkah kedua. Lanjut, Nabi alaihissalam ketika beliau meninggal, tugasnya sudah selesai itu belum? Agama ini sudah jadi, sudah belum? Sudah lengkap atau belum? Alhamdulillah. Berarti kalau sudah selesai, berarti sudah diterima pertanggungjawabannya. Berarti kalau sudah selesai, berarti sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, tinggal kita pelihara yang sempurna ini. Yang sempurna ini kita pelihara. Baik, kita pelihara. Tadi bahannya pakai wahyu. Dan semua yang diinginkan oleh Allah sudah terang benderang. Allah sendiri yang menyatakan. Apa ayatnya? Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dah. Kan tak perlu saya jabarkan lagi, detail ini sudah dalam muhadharah sebelumnya kan? Sudah. Berarti agama Islam ini sudah sempurna. Berarti tidak ada lagi tambahan-tambahan. Nah sekarang, andainya ada masalah baru tidak terjadi di zaman Nabi, bisa nggak ditimbang dengan agama ini? Paham pertanyaannya? Ada masalah baru tak pernah terjadi di zaman Nabi, bisa tidak kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak paham. Itu contoh juga. Tapi janji tidak tersinggung tak ya? Janji tidak tersinggung deh. Kalau tersinggung dan banyak uang lah. Janji tidak tersinggung. Janji. Nah, iyalah. Nanti tadi je lah azan je lah. Buat contohnya mengazankan orang di kuburan. Baik. Menurut tuan-tuan boleh apa tidak? Kenapa enggak? Tapi kan tadi ketika lahir diazankan. Ketika terjadi kebakaran dikemanakan azan? Atau di tempat yang dikhawatirkan ada hantu di situ, boleh kemanakan azan? Kuburan banyak hantu. Gimana? Gimana? Kenapa enggak? Kita tanya, azan itu bagian dari agama atau tidak? Antum mengazankan itu, menganggapnya bagian dari agama atau tidak? Bapak halu deh, tidak dalam keyakinannya. Tidak keyakinan orang nak boleh orang melakukan tu, bapak halunya.
Pahami pertanyaan. Menurut wang no mambu edo, bapa halonya tu ndak? Tidak menurut orang tak nak ni orang menurut yang no mambu Menurut orang yang melakukannya, dia berbuat kebaikan atau tidak? Berkebaikan bapa halo atau berdosa? Berarti mengharap pahala tu ndak? Lama jadi dia. Kau tadi sana tak lama mana lah, bila 2 minit tu itu aja. Nah, berarti yang melakukan menganggap baik. Berarti bagian dari agama tu ndak? Mengumpul uang tu masuk bagian agama ndak? Tu azan masuk agama ndak? Taib. Siapa masuk dalam agama? Woi, kau mau kedima, woi capek cek paham. Kena lama. Siapa masuk? Nabi. Hah? Bertanya tak nak selesai lu. Selesai lu. Tak boleh tanya pun. Nan jalik lah paham sampai situ. Alah. Baik. Apa yang harus diyakini oleh umat Islam sudah dijelaskan oleh Nabi semuanya? Sudah. Apa yang harus diamalkan oleh umat Islam sudah dijelaskan? Yang dilarang sudah. Yang harus diteladani sudah. Alhamdulillah. Kalau nak tanya Waalaikumsalam. Adono ustaznya, HP kan tak ada orangnya. Iya kan, mikrofon tak ada, kan jalan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya Imam Syafi'i mengatakan, ma nazalat nazilatun bihadzil ummah. Tidak satu pun masalah baru nazilah kontemporer yang terjadi pada umat ini illa wa fi kitabillah, kecuali dalam kitabullah Al-Quran, wa fi sunani Rasulillah, dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabilul huda fiha, jalan mendapatkan petunjuk di dalam masalah itu. Jadi tak ada dalil. Semua yang disyariatkan ada dalilnya. Atau semua yang nanti tidak masuk dalam syariat bisa ditolak juga dengan dalil. Kalau ada yang mengatakan tidak ada dalil, bukan karena tidak ada, dia yang tidak tahu. Termasuk saya. Kalau sempat saya nanti mengklaim tidak ada dalil, bukan tidak ada, saya yang belum sampai ilmunya. Jelas? Nah, legend uang sabut tak tahu awak ke dia. Iya, semalam tanya untuk agak dana. Kamu tanya dia semalam malam pertanyaan. Ibu-ibu bertanya. Salat. Kalau ipak-ipak salah kanan ni silunya, ibu-ibu salah kiri dulunya. Itu tak tentu ni. Tak terbayang kini dan sampai kini tak terbayang dan pernah mempelajari dah. Ada tuntunan tu? Tolong beritahu. Gara-gara pintuan tino salah kirinya, pintuan jantan salah kanan. Atau gara-gara orang palai tino sebelah kiri, yang palai kanan. Itu jawaban bos malam kan? Mungkin. Tapi secara dalil saya tidak mengetahui. Mungkin orang lain tahu. Saya tidak tahu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tak satu pun masalah yang terjadi kecuali dalam Al-Quran Sunnah ada dalilnya. Baik? Aman? Sampai di sini. Nah sekarang kita ke Wahabi dan Syiah. Panjang atau pendek tuan-tuan? Nak panjang atau nak pendek? Serius? Allah makan tadi? Kan lupa esok kan tadi alun buku cek PC apa tadi ni. Esok
Amo baca jalannya di kampung ada macam itu nyampe meja biarnya mulai modonya. Kalau meja lamonya. Nah, jadi kalau muslimat insya Allah tidak panjang, tapi harus sudah. Jadi kalau lambat paham panjang aja. Nah, sekarang Syiah dengan Wahabi. Baik, pertama apa yang dimaksud dengan Wahabi? Kamu datang turun? Al-Wahhab. Tuh? Nah, itu? Ya, apa inti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu? Nah, jawab biasa dia. Nah, baik. Pertama, istilah Wahabi itu bukan bentukan orang-orang yang disebut Wahabi. Sedangkan Syiah itu adalah gelar yang dibuat oleh orang Syiah sendiri untuk mereka. Jelas bedanya? Syiah mereka sendiri yang mengambil gelar itu, bahwa mereka adalah Syiatu Ali. Kalimat Syiah dari kalimat syaya'a yusya'i, maknanya adalah awana yu'awin, nasara yunasir, yaitu menolong. Berarti mereka menganggap dirinya para pembela Ali dan Ahlul Bait. Ali dan Ahlul Bait. Sedangkan Wahabi itu gelar yang dilekatkan orang lain kepada mereka. Mereka tidak pernah menyebut dirinya Wahabi. Adapun yang disebutkan dari sebagian ulama-ulama yang mereka disebut Wahabi itu, bahwa mereka istilahnya mereka menyebut kita Wahabi karena ini. Iya, kalau gitu kita Wahabi, tidak ada masalah. Karena ada yang mengatakan kalau ciri Wahabi menurut mereka menggunakan wahyu Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman as-salafus saleh. Kalau gitu kita Wahabi. Paham? Berarti sebagian mengatakan akan ngaku dia Wahabi katanya. Ya, kalau itu sama dengan saya mengatakan, kan sekarang orang mengatakan ciri Wahabi adalah tidak zikir ramai-ramai misalnya setelah sholat fardu. Lalu disebutnya itu Wahabi, itu kan. Oh, itu ciri Wahabi. Kalau itu tidak apa-apa saya disebut Wahabi, karena memang Nabi SAW dulu tidak zikir ramai-ramai. Tidak apa-apa, berarti ikut Nabi SAW. Intinya, perbedaan pertama, Syiah mereka gelar dirinya dengan Syiah, sedangkan Wahabi tak pernah menyebut gelar dengan Wahabi. Yang kedua, Wahabi dasar agamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah disebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pencetus aliran Wahabi, baca buku-bukunya. Beliau kan banyak bukunya, Kitabut Tauhid, Al-Usulul Tsalatsa, Al-Qawaidul Arba'ah, Usulus Sittah, Kashfus Syubhat, Al-Adabul Masyi ila Shalah, dan masih banyak. Kitabut Tauhid. Baca, maka akan kita dapatkan setiap yang dia katakan diiringi dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ulama, berkata para ulama khususnya as-salafus salih. Berbeda dengan Syiah, mereka lebih banyak menukil perkataan imam-imam mereka.
berkata Imam Abu Abdullah, berkata Imam Abu Ja'far, berkata Imam ini dan sebagainya. Yang ketiga, bahwa Wahabi, ini ciri-ciri yang penting-penting aja ya, meyakini Al-Quran itu lengkap yang sampai pada kita seperti apa diturunkan ke Nabi alaihissalam, seperti itu pula sampainya kepada kita dengan jalan yang mutawatir. Sedangkan orang Syiah berkeyakinan 3/4 Al-Quran hilang, tidak sampai pada kita. Kelima, Wahabi berkeyakinan bahwa manusia paling utama setelah Rasulullah SAW Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Sedangkan Syiah berkeyakinan manusia paling buruk itu adalah Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman. Syiah atau Wahabi berkeyakinan sahabat semuanya masuk golongan ahlus sunnah dan selamat dari kesesatan tanpa kecuali. Sedangkan Syiah berkeyakinan setelah Nabi wafat seluruh sahabat murtad kecuali 5 atau 6 orang. Kecuali 5 atau 6 orang. Taib. Yang tidak murtad itu Ali, Fatimah, Hasan, Husain, kemudian Al-Aswad atau Miqdad bin Al-Aswad, tambah Salman Al-Farisi. Kenapa Salman masuk? Uang Persia, uang kampung. Karena banyak berkembangnya di Persia, Iran. Iran kan wilayah Persia. Maka Salman masuk karena uang kampung. Jadi dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Nah, dari perbedaan itu menurut tuan-tuan, tidak usah pakai pikiran dulu. Mana yang lebih baik, Wahabi atau Syiah? Kenapa? Itu banyak dapat bantuan Saudi gak cenderungnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Baik. Nah, kenapa ada orang yang mengatakan Syiah tidak lebih berbahaya daripada Wahabi, atau dengan kata lain Wahabi lebih berbahaya daripada Syiah? Kenapa? Dibahas sekarang atau besoknya? Mana tantu dapat panjang? Dan sampai pendek sampai panjang. Mana tantu panjang? Kenapa? Ini bisa dipendeknya. Nah, yang mengatakan itu salah satu dari dua kemungkinan. Satu, memang bacaannya banyak dari Syiah, banyak membaca kitab-kitab Syiah, baik secara langsung atau tidak. Secara langsung memang kitab-kitab Syiah dibacanya, secara langsung membaca kitab-kitab orientalis, kitab-kitab orientalis. Dan dalam sebuah penelitian di Baghdad dulu sebelum Irak jatuh di tangan Iran dengan Amerika, ada sebuah disertasi doktor membuat penelitian kemiripan antara syubhat Syiah
dengan propaganda orientalis. Hasil penelitian itu membuktikan bahwa lebih dari 80% propaganda orientalis berasal dari kitab-kitab Syiah. Jadi kalau tuan-tuan melihat orang-orang sekuler di negeri ini membela Syiah, wajar, karena belajarnya dari orientalis yang belajarnya dari Syiah. Jadi kalau untuk subuhat, Syiah lebih hebat dari orientalis, sehingga orientalis selalu belajar pada mereka. Jelas? Tapi kalau nak panjang, wak buat contoh cik-cik, wak butiu cik-cik apa sampai momek, ibarat kau jauh buat tunjuan, kau dokek buat kokong. Ya, jelas ya? Nah, dah takut. Alun makan tadi dulu. Nah, itu kemungkinan pertama. Dan tidak pernah membaca, ini saya pastikan, tidak pernah membaca kitab-kitab Wahabi secara langsung, kecuali dari yang memusuhi. Karena dari nama-nama yang disebutkan oleh mereka, saya paham semua itu adalah anti-anti, antek-antek anti Wahabi. Coba nama jelas ya, biar terbantah tuan-tuan. Tak ada, dan dah biasa dia orang bantah, dan tuan-tuan kan tak biasa bantah lah. Lejua. Jadi dari nama-nama yang disebutkannya memang adalah antek-antek memusuhi Wahabi yang tak mengerti Wahabi dari buku aslinya. Jadi dari dusta disalin, dari dusta dusta. Karena rujukan utamanya adalah memang pendusta juga. Ada kuliah. Saya bisa buktikan. Dia tidak membaca aslinya kitab-kitab Wahabi. Dan tak juga pernah mengkonsumsi secara langsung kitab-kitab yang ditulis ulama-ulama as-salaf. Sebab mereka mengatakan paling jauh sanadnya ke Ibnu Taimiyah yang hidup di abad ke-7. Padahal kita bisa sebutkan nanti Asy-Syari'ah lil Ajurri wafat 365. Siapa namanya? Ad-Daraqutni 385. Abu Bakar Al-Ismaili 389. Ini ulama-ulama jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Imam Ahmad 241. Kemudian As-Silafi 572. Jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Semua mereka meriwayatkan dengan sanad, dan kitab-kitabnya asli, bisa dipercaya autentisitasnya. Cuman senjata mereka nanti semuanya dipalsukan oleh Wahabi. Sampai Sahih Bukhari pun dipalsukan juga. Masalah selamat Wahabinya. Ya, orang kalau sudah tidak punya bahan, pasti merusak bahan orang. Pasti merusak bahan orang, biasa itu. Ya, mereka tidak punya pakar seperti Syekh Al-Albani. Akhirnya Syekh Al-Albani diserang habis-habisan. Kan ya? Sama jahiliyah dulu tidak punya alasan untuk apa? Akhirnya membantai Nabi habis-habisan, biasa. Itu kemungkinan pertama ya. Bacaannya dari Syiah, kemudian atau orientalis, dan tak pernah membaca rujukan asli Wahabi. Jelas? Nah, kemungkinan kedua, dan ini jauh, karena dari apanya nampak bahwa dia hanya mengandalkan pemikiran saja dari orang-orang yang sudah dibantah juga sebelumnya. Ini terlambat jago juga, terlambat jago kecil, bang bau deh, bang lausang, lah busuk-busuk di waliang deh. Nah, maka semakin berbicara nanti semakin terkuak kebusukan. Ya, ini bang-bang jauh, bang-bang lah basi, bang-bang basi, maksudnya freezer. Itu kalau hilang esnya, nampak busuk. Dia ada es saja. Nah, ini kemungkinan kedua,
Orang tahu tapi karena benci, sehingga tidak mengikuti ilmunya. Seperti dulu Abu Jahal tahu Nabi benar, tapi hasad membuat dia tidak mau beriman. Kan sebelum Nabi mengumumkan dakwah, kan dia bilang, andainya, kan dikumpul orang Quraisy tuh di Marwah. Lalu Nabi katakan, andai saya beritahukan kepada kalian dari balik bukit ini ada musuh menyerang sekarang, percaya tak kalian? Apa jawaban mereka? Ma'ahidna minka kadziban qat. Kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta. Lah, lalu Nabi katakan, inni nazirun lakum baina yaday adzabin syadid. Saya ingatkan kalian jangan sampai masuk ke siksa Allah yang sangat dahsyat. Nah, apa yang terjadi? Berubah Nabi jadi kadzdzab, pendusta. Jelas ya? Ketika Abdullah bin Salam Yahudi masuk Islam, lalu Nabi SAW, Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, Yahudi itu qaumun buhd. Mereka adalah orang-orang yang cepat mendustakan kebenaran, langsung berubah langsung. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, langsung berubah. Apa adanya? Masuk Islam, lalu disuruh sembunyi oleh Rasulullah. Abdullah bin Salam ini, lalu datang orang pembesar agama Yahudi itu. Kaifa Abdullah ibn Salam indakum? Menurut kalian Abdullah bin Salam itu seperti apa? Sayyiduna wa ibnu sayyidina. Dia adalah pemimpin kami, anak pemimpin kami, orang baik-baik. Lalu kata Nabi, lau aslama, kalau dia nanti masuk Islam gimana? Kata mereka, tidak mungkin masuk Islam karena anak ulama mereka, anak ulama Yahudi. Akhirnya keluar Abdullah bin Salam, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia bilang sayyi'una wa ibnu sayyi'ina khabithuna wa ibnu khabithina. Ini orang buruk, orang keji, orang jahat, anak ayah pun jahat juga. Kau nejo ya jadi. Jadi kaum muslimin semua begitu cepat. Nah, kalau orang seperti ini dikasih makan dikisarnya racun, dikasih madu dikiranya racun, dikasih ilmu dikiranya kebodohan. Makanya dia lebih menyatakan bahwa agama Syiah lebih berkembang daripada agama Wahabi. Dikiranya Syiah sebagai agama, Wahabi sebagai agama baru. Bukan. Yang ada dalam keyakinan Wahabi itu, dalam buku-bukunya, bukan versi pembencinya, adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada as-salafu as-salih. Oleh sebab itu, kalau ada yang mengatakan Syiah lebih berkembang daripada Wahabi, berarti dia tidak melek matanya. Sebab kenyataannya yang berkembang justru Wahabi. Sah? Sampai mereka sendiri mengumumkan darurat Wahabi. Kenapa diumumkan darurat? Karena tidak punya hujah untuk melawan. Yang ada adalah fitnah. Difitnahlah kalau mereka ramai, kita dibantai. Tuh tengoklah, kalau mereka berkuasa, kita tak boleh beribadah. Tuh tengoklah, jemaah haji berlomba-lomba nak pergi, jemaah umrah sampai habis kuota. Sah? Ada pernah diperiksa masuk Arab Saudi? Anda Wahabi? Kalau enggak, kelak barang, pergi keluar. Enggak juga. Atau mungkin dibeda-bedakan, yang Wahabi jalur kanan, non Wahabi jalur kiri. Enggak ada juga. Terus yang mengatakan tidak bisa berbeda pendapat dengan orang lain itu siapa sih sebenarnya? Justru yang memfitnah itu dia yang sebenarnya tidak bisa berbeda pendapat. Ketika kita ngaji dibubarkannya. Apa sebab? Karena besok kaji. Masjid direbutnya. Apa sebab? Karena besok kaji. Nah,
Jelas ya. Nah, kadang-kadang syaratkan pula. Amo Ustaz ikut wirid Yasin je kami, ngaji lo kami je ustaznya. Enggak bisa, karena wirid Yasin enggak ada zaman Nabi. Kalau ngaji ni ada zaman Nabi. Enggak mungkin kita nak ikut wirid Yasin pula. Tapi kalau baca Quran, ayo. Baca Yasin, ayo. Tapi wirid Yasin, nah, sebab saya dulu lama juga ngisi di wirid Yasin itu dengan harapan nanti bagus ini saya masukkan. Ayo kita berbulan-bulan ngisi Pak ya, mulai masukkan. Ayo kita jangan hanya baca bersama saja, dalam majelis ini harus ada perubahan, nanti bacanya gantian. Ibu ini 2 ayat, nanti kalau bacaannya kurang diperbaiki oleh yang pandai ustazahnya, kayak gitu kan. Nanti ibu ini ada 2 ayat lagi, 2 ayat sehingga semuanya dapat. Daripada bedongwong aja sudah wong kan lain baca tanda. Jadi lah 20 tahun udah Yasin enggak coba dia baca Quran buno. Tapi buno. Nah, maka usulkan. Yang kedua, kan ada terjemah, dibaca terjemahnya. Kalau ada yang ahli tafsir, dibaca tafsirnya supaya meresap isinya, bukan hanya meriah saja acara. Nah, bulan Ramadan tak pernah undang. Pesan Wahabi saja. Nah, padahal belum dilarang. Saya sabar berbulan-bulan untuk mereka wirid Yasin dan saya tetap mengisi Pak kajian. Ternyata memang tidak mudah merubah itu. Tidak mudah merubah, dan bukan menghentikan kajian enggak. Tapi usulan menurut kita bagus kan? Menambah ilmu supaya dipahami ayat-ayat yang dibaca, supaya diperbaiki bacaan. Ternyata tafsirannya lain. Sama dengan kita masjid kosong lalu kita hidupkan dengan tahsin, habis itu ramai, hidup pula kajian, tambah ramai. Masjid awalnya tidak AC, buat AC. Masjidnya awalnya karpetnya tahun 70 belum diganti, kita ganti dan sebagainya. Dibilang pula merebut masjid, akhirnya buat spanduk, rebut kembali masjid kita. Dikiranya menghidupkan masjid itu mudah, habis itu kosong lagi. Ya, hanya kenapa yang merebut itu orang-orang yang tak pernah ngaji, tak pernah ke masjid. Jumatnya kadang tak ada dia. Lalu diprovokasi oleh ustaz-ustaz tadi. Ustaz pun yang provokasi masalahnya. Allah musta'an. Semoga Allah memberikan kita ampunan, memberikan taubat. Jangan punya profesi mengosongkan masjid, tapi profesi mengisi masjid. Demikian juga para aparat kita, RT RW, jangan prestasi terbaiknya. Alhamdulillah bisa saya hentikan kajian Dr. Dasman. Habis itu orang tak ngaji lagi. Oke lah, diganti dengan ustaz lain, tidak ada masalah. Tapi tidak, ustaz yang mampu yang ikut terlibat tuh sekali aja ngaji setelah itu tidak ada datang-datang lagi, kosong lagi masjid. Kan rugi, wakaf manusia, wakaf orang untuk masjid, tiba-tiba berhenti, tak ada lagi orang sholat kecuali 2-3 orang. Awalnya minimal 30 kan itu kan. Nah, setelah itu tidak ada. Awalnya ada kajian ilmu, habis itu tak ada kecuali Isra, Mi'raj, Maulid Nabi. Habis itu subuh besok tambah kurang jemaahnya. Nah, Allah musta'an. Kita ngajak orang ke masjid, ajak ke masjid bagus. Siapa yang ngaji tidak ada masalah, misal. Tapi menghidupkan. Jangan hanya sekedar membubarkan kajian habis itu kosong. Ini yang ada beberapa orang memang profesinya itu kayaknya. Ada beberapa masjid dia kosongkan, dia tidak bisa ngisi. Kadang kalau tidak isi tentu tidak bisa bayu listrik lah. Kalau dijual di AC itu bayu listrik jadilah. Padahal beli AC-nya kan bayar tuh. Nah, jadi itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, dari demikian tahu kita kalau ada yang mengatakan Syiah tidak berbahaya, Wahabi lebih berbahaya. Kenapa? Karena memang ada kesesuaian antara yang bicara dengan orang Syiah. Tahu tidak istimewanya orang Syiah itu? Satu, suka mengkultuskan kuburan.
Yang bicara juga suka main di kuburan. Yang kedua, Syiah agamanya dibangun di atas retorika dan logika. Yang bicara agamanya juga berubah-ubah dengan logika dan retorika. Dan satu-satunya yang berani menyebutkan ini salah, ini benar dengan dalil hanya Wahabi. Hanya Wahabi diserang dari segala penjuru. Padahal Wahabi itu damai-damai aja ya. Wahabi damai-damai aja kan? Wih, marah nampaknya. Coba lihat, yang suka kasih makan di dunia ini orang mana? Yang suka ngasih orang makan, orang mana? Subhanallah. Musaji yang paling banyak buku bersama di mana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu ya. Dulu di Indonesia ini belum ada terkenal buka bersama, tidak ada umurnya, tapi situ sudah dari dulu. Iya. Yang suka ngirim kurma ke seluruh dunia orang mana? Orang Terata Bulu. Yang suka bangun masjid di seluruh dunia di mana? Ya Syekh. Ialah ngantuk nampak. Baik. Masyaallah kiramnya. Yang suka merusak tatanan negara di dunia orang mana? Syiah. Masuk Syiah ke Suriah, azab Arab Sunnah, orang ahli sunnah di situ. Masuk Syiah ke Irak, azab ahli sunnah. Masuk Syiah ke Yaman, hancur Yaman. Jelas? Nah, habis itu dituduhnya kita yang haus dah. Nah. Jelas ya? Kalau masuk Arab Saudi ke suatu negara, diwahabikannya, dibangunnya, kan dibangunnya, alhamdulillah. Masuk ke sebuah negara, bangunnya masjidnya, diberi bantuan ini dan itu. Nah, dan seterusnya. Kalau masuk Syiah, diadu dombanya. Makanya Yaman hancur, Lebanon hancur, apa lagi? Irak hancur, Syria hancur. Jadi kaum muslimin, di mana letaknya Syiah lebih hebat atau lebih aman daripada Wahabi? Tapi sekali lagi saya katakan, gelar Wahabi bukan kehendak orang Wahabi. Tapi Syiah gelar yang mereka pilih sendiri. Jelas? Wahabi meyakini Al-Quran lengkap. Syiah meyakini Al-Quran hilang. Wahabi meyakini orang terbaik adalah sahabat. Syiah meyakini orang paling buruk adalah sahabat. Itu di mana lebih baiknya Syiah daripada Wahabi? Kalau bukan karena hati yang berbicara adalah hati yang sakit, pikiran yang rusak. Sebabnya sudah sebutkan tadi, hasil belajaran, hasil bacaannya, karena syekh-syekh yang disebutkannya memang syekh-syekh yang anti Wahabi dan pro Syiah. Wallahu musta'an. Waalaikumsalam. Ada yang akan ditanya lah, tapi siap jawabannya panjang. Jawabannya panjang. Itu sandung dia bang, mana bang naik pita bang? Mana naik pita bang? Dari Pokan Jakarta. Tuh, abang kan diikuti dari Matai tahu kan? Kalau bang sabit kamono dan pay Matai sama joden. Asa ndak. Paidan Jakarta sama juga dengan Matai. Paidan ke Medan sama juga dengan Matai. Asa ndak?
Asal tu naik pesawat dapat tabang lah. Apa tu? Matahari tu. Sana abang lebih tabang dah. Tak apa ya. Jadi Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Kan ada sabuk dimanapun Allah berada adalah dimanapun kamu berada. Apanya dan bersama awak? Ilmunya, kekuasaannya. Tapi Allahnya di mana? Di sama. Dah, jalan. Sajalah itu kalamnya lah. Jadi ilmu kalam tadi itu kalam. Bang jole. Makanya sawi apa dah tak jole kada bisa apa jole dan insyaallah. Nyadar ilmu kalam dulu lah pelajari juga. Atau ilmu Al-Quran Sunnah dulu lah pelajari juga. Nah, pada orang di Al-Quran dan Sunnah. Dikali contoh kalam 20 waswas Allah Taala dia. Itu pun tidaklah asli 7 asli dunia itu kembang-kembangkan. 20 masalah ini hilang. Pada nama Allah Taala 99. Setiap nama ada sifat. Apa dia sampai hilang? Mati lampu pula dia kalah. Pakai ilmu kalam. Jadi akhirnya bersama-sama sifat Allah Ta'ala dan sifat makhluk itu jadi betulah. Makanya kaum muslim pokok apa mang tak jauh ke? Buat sudah kalau ya sudah salat buat sama duduk orang insya-Allah. Dah sambil apa? Apa je lah insya-Allah. Ibu tengok apa kau dia hanya nak capek. Kalau kami biasa ngaji dia tadi apa nama kampung Ustaz Abu Zubair apa nama dulu? Bulu nipis. Itu dia. Sampai jam 2 lebih ngaji Pak. Asli. Yang tu kan tak? Anda kena sama Bang John. Jam 2 lebih berantang kami bos selesai ngaji. Ikut tak bulu tak penyabar benar. Buah alun 9 lah nak banti. Nah. Tapi kalau macam itu ni kadai tu dia makna kan lah mau tahan lah. Yalah, alhamdulillah. Belajar ya. Belajar ya no. Jadi kalau ada nyambut si anda bahayanya berarti nyo bahaya tu. Nyo nan bahaya. Kalau sabui bahaya dia Wahabi berarti nyo bahaya. Sebab yang disabu itu tak ada wasura. Sabuinya tak bisa berbeda pendapat. Awak tu pun yang sama berbeda pendapat. Sah? Sabui anti mazhabnya. Awak tu pelajari banyak mazhab. Menyabui itu cik mazhab pelajari luar negeri duitnya. Jadi tampaknya belajar apa mazhab Hanafi, masuklah ke Hanafi. Apa Syafi'i, masuklah ke Syafi'i. Kalau kami mazhab Syiah pun pelajari. Di fikih Syiah pun dipelajari, Zahiri pelajari. Tapi dibimbing untuk kembali ke bahan asli. Apa bahan asli tadi? Wahyu. Mana yang lebih dekat pada Quran dan Sunnah itu. Walaupun tidak juga keras menolak yang lain, tidak. Kalau berdalil mereka, ya kita anggap misalnya antara jahar bismillah dengan sir bismillah. Itu dalilnya kuat. Makanya tidak apa-apa wanti salat. Deh, jahar kosannya pulang tidak ada orang. Inyonya kalau tidak jaharnya, wantinya kan. Kan iya. Apa jadi ketua Islamik dulu? Tentu dah namanya 2 imam dan jahar, 2 imam dan sir. Dan mantin dah. Tapi ketika yang lain jadi ketua, antin dan sir dah. Harus jahar kedua. Nyenyonya makan yang lampu ini awak kayaknya. Ampe imam kami 2 jahar 2 sir. Ambo jalan berdapat abo kia. Tapi terserah tuan-tuan. 2 sir 2 jahar. Kadang-kadang sogan ni kalau tu dah nawa disirkan dia. Tapi ketika nak tantunya tapi dan biarkan. Karena dan tantu bahwa khilaf dalam masalah itu dalilnya kuat. Jadi dia sawinya awak ni kau. Awak tertuduh tahu je tu masalah. Nah, menuduh buat lempar batu sembunyi aman ke. Allahumma salli. Terima kasih dan mohon maaf. Lah, awak ibu dengan apa tu? Terima kasih dan mohon maaf. Jadi wanglah joleh kan? Joleh. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah.
Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.